Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Jam Festa ke-22 telah diselenggarakan di Jepang pada hari Minggu, tanggal 19 Desember kemarin. Yap, bagi kalian nakama Opler yang masih seumur jagung, Mimin akan informasikan jika Jam Festa merupakan pesta tahunan di Jepang mengenai anime dan manga yang berada di bawah naungan Shueisha. Di mana salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar serial manga One Piece adalah kesan pesan dari Oda Sensei yang tak jarang memberikan bocoran informasi mengenai bagaimana kelanjutan dari manga One Piece ke depannya. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, Mimin yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong ini akan memberitahukan kalian bagaimana cara untuk bertemu dengan teman-teman baru, termasuk bule yang pastinya wangi-wangi dengan aplikasi Babo. Caranya gampang banget. Nakama tinggal tonton video berikut dan kalian harus simak baik-baik videonya. Apakah Anda ingin berteman dengan orang asing dari seluruh dunia atau hanya ingin belajar beberapa bahasa dengan berbicara dan berteman dengan orang asing? Jawabannya adalah Babo, platform sosial terbaik untuk terjemahan global yang dapat membuat hidup Anda lebih bermakna. Saat menggunakan Babo, Anda akan secara acak dicocokkan dengan orang-orang dari seluruh dunia untuk obrolan video 1 lawan 1. Jika Anda malu untuk memulai obrolan video, Anda dapat mengunggah foto kehidupan Anda dan Anda dapat menelusuri foto-foto pengguna lainnya. Jika dia juga like foto Anda dapat langsung mulai mengobrol. Tentu saja, setiap pesan dapat diterjemahkan. Selain itu, tidak ada kendala bahasa. Anda dapat dengan mudah berbagi momen kehidupan Anda dengan orang asing dan melihat postingan dan video menarik dari seluruh dunia. Saat ini, ada juga konten video pendek populer dalam berbagai kategori di Babo. Dan fungsi terjemahan real time juga ditambahkan untuk membuat Anda lebih mudah saat menonton video. Cara download aplikasi Babo cukup buka Play Store dan cari Babo. Di bagian pencarian dan pilih aplikasi Babo. Buka dunia Anda dan berteman dengan dunia. Unduh aplikasi Babo sekarang. Gimana? Gampang kan? Ayo, jangan puas dengan teman dua dimensimu. Langsung download aplikasi Babo dengan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan temukan teman bule kalian yang wangi-wangi. Nah, beginilah isi dari kultum yang dikumandangkan oleh Oda Sensei dalam acara Jam Festa ke-22. Mari kita cekicrot bersama-sama. Untuk kalian semua yang datang ke acara Jam Festa, dan untuk kalian juga yang sedang menonton acara ini, halo, aku Eiichiro Oda, si pundak kaku yang punggungnya sering encok. Disclaimer dulu, julukan yang disematkan pada Oda Sensei ini benar-benar tertulis dalam pesannya ya, bukan guyonan dari Mimin. Tahun ini benar-benar sangat membagongkan. Dimulai dengan pesta perayaan dari manga One Piece yang telah mencapai chapter ke-1000. Kemudian, pesta perayaan dari manga One Piece yang telah mencapai volume ke-100. Lalu, dilanjutkan lagi dengan pesta perayaan dari anime One Piece yang telah mencapai episode ke-1000. Jadi, dapat dikatakan jika tahun ini adalah tahun pesta pora. Apakah kalian tertarik dengan berbagai macam proyek yang sedang kami garap? Kami ada beberapa pengumuman juga loh. Para pemeran untuk One Piece versi Hollywood alias versi live action sudah diumumkan dan mereka semua sangat sempurna. Kelima orang tersebut sangatlah membagongkan. Proses produksinya masih terus berjalan dan dilakukan secara hati-hati. Yap, Mimin ingin sedikit merefresh informasi ini sebelum kita lanjutkan mengenai kultum dari Oda Sensei pada acara Jam Festa ke-22 ini. Karakter Luffy akan diperankan oleh Inaki Godoy. Lalu karakter Zoro akan diperankan oleh Makenyu Arata. Karakter Nami akan diperankan oleh Emily Rudd. Lalu karakter Usopp akan diperankan oleh Jacob Romero Gibson. Dan terakhir, karakter Sanji akan diperankan oleh Tazkillar. Mari kita lanjutkan poin selanjutnya dari pesan Oda dalam acara Jam Festa ke-22. Dan sekarang, One Piece Film Red. Beberapa wanita, Shanks, dan Luffy. Shanks memang merupakan sosok yang masih misterius dan belum diperlihatkan secara mendalam pada cerita One Piece. Ada hubungan apa Shanks sebenarnya dengan wanita itu? Apakah dia akan bertemu Luffy? Shanks akhirnya mendapatkan debutnya yang pas dalam movie Red ini dan Shanks akan ada di sana. Yap,
Movie Red secara resmi akan tayang di Jepang pada tanggal 6 Agustus 2022. Produser dari Movie Red ini secara langsung akan dihandle oleh Eiichiro Oda. Sedangkan film ini akan disutradarai oleh Goro Taniguchi, mangaka dari serial Code Geass. Penulis naskah untuk film ini adalah Tsutomu Kuroiwa. Kuroiwa sendiri juga bertugas sebagai penulis naskah dalam movie One Piece film Gold. Dalam acara Jump Festa ini juga terungkap fakta terbaru mengenai One Piece Movie Red, yaitu kelompok topi jerami yang akan berpartisipasi dalam festival musik di suatu pulau. Selain itu, kostum yang akan dikenakan oleh kru topi jerami juga diperlihatkan dalam acara ini, dan seperti inilah penampakannya. Luffy, Zoro dan Sanji, Nami dan Robin, Usopp dan Choppa, Franky dan Jinbe, serta Brook. Lalu karakter wanita yang dimaksud oleh Oda pada One Piece Movie Red ini sebenarnya juga sudah digambarkan sketsanya pada teaser awal dari Movie Red ini. Jika kita perhatikan dengan baik, sosok wanita ini sepertinya berasal dari ras Skypian, terlihat dari bentuk sayapnya. Jika kita ingat kembali flashback dari sosok Sang saat dia masih berada di dalam kru bajak laut Roger, mereka pernah singgah di Pulau Langit. Nah, apakah wanita ini pernah berinteraksi secara intim dengan Sang saat itu? Memang perlu kita nantikan. Yap, mari kita lanjutkan pada kultum Oda Sensei. Aku sekarang berhenti untuk mengumumkan apapun, namun aku harus tetap menulis ceritanya. Jadi, tetap saja akulah pemenangnya. Nah, dari poin ini memang belum jelas apa maksudnya. Namun sepertinya Oda akan berhenti memberikan pesan yang berbau spoiler keras dalam acara Jump Festa. Mengingat semua yang dispoilerkan oleh Oda dalam acara Jump Festa hampir tidak pernah terrealisasikan pada manganya di tahun depan setelah acara Jump Festa ini berakhir di setiap tahunnya. Kita ambil contoh di acara Jump Festa 3 tahun ke belakang. Pada Jump Festa ke-19, Oda mengatakan jika di Wano, Luffy akan bertemu dengan sosok legenda yang akan menghalangi jalannya, dan legenda itu memiliki hubungan dengan Shirohige. Siapakah sosok legenda tersebut? Hingga 3 tahun berjalan, belum juga terungkap. Lalu, pada Jump Festa ke-20, Oda mengatakan tak sabar untuk mengungkap bagaimana nasib dari Sabo, Buah Hancock, dan juga Vivi. Namun sudah 2 tahun berjalan, hilal pun belum juga terlihat. Lalu terakhir di acara Jump Festa ke-21, Oda berkata jika pria berambut merah alias Akagami no Jeki akan bergerak di tahun 2021. Yap, dan sampai penghujung tahun 2021, batang udel dari Shanks pun juga tak diperlihatkan. Malahan Shanks akan bergerak dalam movie terbarunya, yaitu One Piece Film Red, yang akan tayang pada tahun 2022 mendatang. Yuk kita lanjutkan poin penting dari pesan Oda di Jump Festa ke-22 ini. Dan juga, tahun depan akan menjadi tahun ke-25 dari serial One Piece. Sudah banyak hal menarik yang telah aku rencanakan. Jadi, tetaplah menunggu dengan perasaan yang menggebu-gebu. Dalam inti cerita One Piece, secara mengejutkan, arc Wano masih belum selesai. Namun seiring berjalannya waktu, Luffy, kalian harus tetap fokus pada tokoh utamaku ini. Dan akan sangat hebat jika aku mampu menggambarkannya dengan baik. Selain itu, aku juga sudah tidak sabar untuk menggambarkan scene terakhir dari arc Wano Kuni. Wah! Ngemeng-ngemeng, One Piece akan menjadi sangat membagongkan di tahun depan. Terima kasih banyak atas dukungan kalian semua para opler. Tutup Oda Sensei. Berbicara mengenai ending dari arc Wano, sebenarnya dalam 2 tahun lalu, Shinji Shimizu, sahabat Oda Sensei yang juga merupakan salah satu staff dari Toei, dia berkata jika ending dari arc Wano sangatlah membagongkan. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Apakah ini artinya arc Wano benar-benar akan lebih dahsyat dari perang Marineford? Apakah Teach juga akan nimbrung di penutup perang Wano nanti? Karena jika ending dari Luffy yang dapat mengalahkan Kaido tidak akan menjadi sesuatu yang sangat menggemparkan, di mana semua orang pasti sudah akan bisa menebaknya. Jika memang Kurohige muncul di Wano, pasti Shanks kemungkinan besar. Jika memang Kurohige muncul di Wano Kuni, pasti Shanks kemungkinan besar juga akan muncul di Wano. Karena di mana ada Kurohige yang mencoba memulung rezeki di sisa-sisa pertempuran, di situ pasti ada Jackie yang siap menghalanginya. Dan hal itu akan menjadi bridging yang pas dengan One Piece Movie Red, karena ceritanya akan berhubungan dengan kru topi jerami, sosok wanita Skypiea, dan juga Akagami no Shanks.
Yos nakama, itulah pesan menarik dari Oda Sensei di acara Jump Festa ke-22. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.